Salam channel Injili. Baik, pada pagi hari ini mahasiswa STT Hagia Misi Jakarta akan mempresentasikan makalahnya yang berjudul Providensia. Kami persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Hendrahia, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Providensia. Yang menjadi latar belakang saya dalam makalah saya ini bahwasanya Providensia ini berarti Allah tidak akan meninggalkan dunia yang Ia ciptakan, tetapi bekerja sama dengan ciptaannya itu untuk mengatur segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya yang tidak berubah. Di dunia ini ada banyak orang yang mengakui bahwa Allah sebagai pencipta, namun mereka mengatakan bahwa Allah tidak ikut campur dalam masalah-masalah manusia, sehingga banyak orang-orang yang berpikir bahwa mujizat tidak terjadi, bahkan doa tidak dijawab. Jadi di sini menurut para ahli yang bernama Niftri G. Van dan Bolan BJ di dalam bukunya Dogmatika Masa Kini mengatakan bahwa Allah memelihara dunia ini dan memerintah atasnya, dan bahkan Ia juga menuntun manusia. Kepercayaan kepada providensia itu tidaklah timbul dari sebab melihat kepada dunia sendiri, tetapi dari sebab melihat kepada Kristus. Jadi dari pendapat di atas atau dari pandangan di atas dapat disimpulkan atau dikatakan di sini bahwa Allah itu memelihara dunia dan bahkan Ia menuntun hidup manusia itu sendiri. Jikalau melihat pemeliharaan Allah hanya pada dunia saja, maka itu tidaklah tepat. Di mana yang perlu dipahami adalah melihat pemerintahan atau pemeliharaan daripada Yesus Kristus yang telah memelihara bahkan menebus dosa manusia itu sendiri. Rumusan masalah saya di sini adalah yang pertama, apa itu providensi? Dua, bagaimana perlindungan Allah terhadap ciptaannya? Tiga, bagaimana pendapat tentang Allah bersama-sama dengan makhluknya? Dan yang keempat adalah bagaimana pemerintahan Allah atas alam dan manusia. Yang menjadi pembahasan saya di sini adalah bahwa pengertian providensia ini berasal dari kata Latin providentia yang setara dengan kata Yunani pronoia. Kata ini pada dasarnya berarti pengetahuan atau penglihatan awal, tetapi perlahan-lahan kemudian memperoleh arti yang lain. Makna penglihatan awal di satu pihak masih terkait dengan rencana masa datang, dan di pihak lain dengan pelaksanaan rencana ini. Jadi kata providensi menjadi arti penting bagi provisi yang dilakukan Allah bagi akhir pemerintahannya, dan juga dalam menunjang dan memerintah kehidupan makhluknya. Jadi providensi dapat didefinisikan sebagai tindakan yang terus-menerus berlangsung dari kekuatan ilahi di mana Sang Pencipta melindungi semua makhluknya yang bertindak dalam segala yang tidak di dalam dunia, dan juga mengarahkan segala sesuatu pada tujuan akhir yang telah ditunjuk. Bagian B, perlindungan. Satu, dasar bagi doktrin perlindungan. Bagian A-nya di sini adalah bukti langsung. Jadi perlindungan ilahi atas segala sesuatu secara jelas dan eksplisit diajarkan dalam Alkitab. Bisa kita lihat di dalam Ulangan 33 ayat 22 dan pasal yang ke-25 sampai 28, dan juga ayat-ayat Alkitab selanjutnya bisa kita lihat dari PowerPoint ini. Selanjutnya bukti inferensia. Jadi pengertian tentang perlindungan ilahi dapat dimengerti setelah orang memahami doktrin kedaulatan Allah. Jadi doktrin ini hanya dapat dipertahankan jikalau seluruh alam semesta dan segala yang ada di dalamnya, dan keberadaan serta segala sesuatu yang terjadi dalam alam semesta ini secara mutlak tergantung pada Allah. Hanya Dia yang menciptakan dunia ini oleh kekuatan firman-Nya dan menunjang seluruh kehidupan di bumi oleh kemahakuasaannya. Selanjutnya, konsep yang tepat dengan perlindungan ilahi. Kuasa Allah terus bertindak menunjang semuanya sama positifnya dalam tindakan penciptaan. Di sini menurut
Sen dalam buku Teologi Sistematika 1 mengatakan bahwa dalam dunia materi Allah secara langsung di dalam dan melalui sifat-sifat dan hukum-hukum materi. Jadi dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa Allah selalu ada bagi ciptaannya dalam dunia materi maupun mental. Ia juga memberikan perlindungan kepada umatnya sehingga umatnya tidak mengalami kesusahan. Kita ada sampai saat ini itu karena pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Jadi haruslah seluruh manusia, umat manusia mengucap syukur kepada Allah yang telah memelihara dan melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik. Pertolongan Tuhan di dalam kehidupan ciptaannya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, sehingga dimanapun kita berada, tangan Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Bagian C, Allah bersama-sama dengan makhluknya. Ada secara bersama-sama dapat didefinisikan sebagai kerjasama kekuatan ilahi dengan semua kekuatan lain yang lebih rendah tingkatannya sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dari tindakan mereka yang menyebabkan mereka bertindak dengan tepat sebagaimana adanya. Bagian D, bukti Alkitab tentang Allah yang bersama-sama dengan makhluknya. Alkitab jelas mengajarkan bahwa providensi Allah tidak hanya berkaitan dengan keberadaan, tetapi juga dengan tindakan dari setiap makhluk. Manusia tidaklah bekerja dengan tidak terikat, tetapi diatur oleh kehendak Allah yang muncul dalam berbagai ayat Alkitab. Jadi kita bisa melihat Yusuf berkata dalam Kejadian pasal 45 ayat 5 bahwa Allah lah dan bukannya saudara-saudaranya yang telah mengirimkan dia ke Mesir. Jadi itulah dasar-dasar Alkitab tentang Allah memelihara umatnya secara bersama-sama. Selanjutnya Tuhan berkata bahwa ia akan bersama dengan tiap perkataan Musa dan mengajarkan apa yang harus diucapkannya. Bisa kita lihat dalam Yosua 11 ayat 6. Allah memberikan Yosua jaminan bahwa ia akan melepaskan mereka dari musuh-musuh Israel. Baik, yang menjadi bagian D di sini adalah pemerintahan Allah. Satu, pemerintahan Allah atas alam. Alkitab mengatakan bahwa keseragaman berasal dari Allah ketika Alkitab berbicara tentang Kristus yang menopang segala dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ibrani pasal 1 ayat 3. Yang menjadi kesimpulan saya di sini adalah Allah selalu ada untuk memelihara dan melindungi ciptaannya, di mana Ia Maha Kuasa, Maha Hadir, dan juga Maha Tahu. Ia ingin manusia bekerja sama dengannya untuk memelihara ciptaannya. Alkitab jelas mengajarkan kita bahwa providensi Allah tidak hanya berkaitan dengan keberadaan, tetapi juga dengan tindakan dan setiap makhluknya. Jikalau kita singkirkan providensia Allah atas dunia, maka dia di dunia pun akan lenyap. Perubahan yang tanpa arti segera menggantikan keteraturannya, dan mungkin dunia akan rusak jika tidak dipimpin oleh Allah. Selanjutnya, manusia sebagai alat Tuhan untuk melestarikan dan memelihara serta melindungi ciptaannya, bukan malah merusaknya. Allah telah menetapkan hukum-hukum yang memerintah atas ketidaktaatan dan dosa yang dilakukan manusia. Jadi, pemeliharaan Allah atas dunia ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Namun Allah mengajarkan manusia untuk memeliharanya serta memberikan kuasa kepada manusia untuk melindungi ciptaannya tersebut. Jadi demikian saja presentasi saya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih atas presentasi dari Saudara Henda. Biarlah makalah yang dipresentasikan pada hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Salam channel.